wah gue bilang nih kayak kita diumpetin nih kali ini gue bilang. Sampai Pablo baca surat-surat kan. Akhirnya si Roni teriak, Ro katanya, Ro lu di mana Ro? Udah pulang kan? Apa belum gitu kan? Lu ingat gak waktu kita ke Curug? Ya, kenapa? Nah, itu di situ foto gue kayak apa sih? Kenapa emang? Nah, gue di situ nggak ikut lu berenang kan, gue tidur kan ya? Iya. Nah, lu bilang sama gue sih tidur, tapi lu foto di situ sama Febi, emang apa? nah, terus pulang dari Curug, si Feby hamil gak? Hah? Pas pulang dari Curug, si Feby langsung isi ya, langsung hamil ya? Nih, lu pulang dari situ nih ya, Feb ya. Pulang dari situ, lu hamil gak, Feb? Hamil. Nah, awalnya sebelum lu ke situ, lu hamil gak? Sebelum lu ke situ? Hah? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Nardi di sisi lain. Dan sekarang kita ada di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Pernah nggak kalian ketika ingin berlibur ke tempat wisata yang ada di daerah Bogor, di tengah perjalanan kalian terjebak hujan, hingga akhirnya kalian singgah di tempat yang angker nih. Dan kali ini gue udah kedatangan nih salah satu narasumber yang sempat singgah di salah satu rumah sakit angker yang ada di Bogor nih. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita yang satu ini. Selamat malam Bang Alvaro. Malam, Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Oke nih Bang, ini kan kejadiannya lu lagi mau berlibur nih. Iya Bang, ibu mau libur. Nah, kok lu bisa singgah di rumah sakit itu? Jadi di saat itu cuaca lagi tidak mendukung Bang. Oh, Tidak memungkinkan buat gua tuh ke tempat liburan tersebut. Oh. Gitu. Nah, sedikitnya lu ngalamin apa aja buat itu? Kalau untuk ngalamin itu banyak ya Bang ya. Nggak cuma sedikit. Itu kayak ada makhluk-makhluk halus gitu, ada gangguan-gangguan gaib. Bahkan ada temen gue itu di tempat liburan tersebut melihat bahwa menyerupai gue Bang. Oh, Padahal di saat itu gue lagi tidur gitu. Oke, ditahan dulu nih untuk ceritanya Bang Alvaro. Nah, buat teman-teman semua nih yang penasaran sama ceritanya Bang Alvaro kali ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman juga nih yang mau jadi narasumber seperti Bang Alvaro kali ini, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Kunjungi media sosial kita. Jangan lupa kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di link deskripsi. Oke, Bang Alvaro. Oke Bang. Sudah siap? Siap Bang. Silahkan Bang. Jadi gini Bang, awal mulanya itu kan gue ada kontak-kontakan nih sama teman gue yang dari Bekasi. Namanya Feby, Iim, dan suaminya deh tuh semua. Berarti total berapa orang? Itu gua, Feby, suaminya, Iim, 6 orang Bang. 6 orang. Nah, jadi itu tuh rencananya itu tuh kita tuh pengen ke Curug Bang. Awalnya. Awalnya tuh pengen ke Curug. Nah, tetapi di saat kita mau ke Curug itu tuh kita mengalami kayak cuaca buruk Bang. Takutnya kan yang namanya di Curug itu kan dia takut ada air pasang atau gimana kan. Jadi tidak diizinkan untuk pengunjung atau wisatawan ke Curug tersebut.
Dan pada akhirnya kita pulang lah. Kita pulang. Nah tadinya tuh kita menginap di rumah di rumah gue nih bang. Menginap di rumah gue. Nah karena di rumah gue itu tuh emang di saat itu posisi lagi ada keluarga gue rame bang. Nah akhirnya gue sama teman-teman gue merencanakan untuk ke bawah lah. Ke bawah sambil cari-cari penginapan nih bang. Gitu kan. Nah karena di saat itu malam minggu, penginapan di Bogor pun full, penuh. Nah akhirnya gue kontak teman gue lah bang yang di Bogor. Ngekontak kan, tanya Ron lo di mana gitu kan. Nanti jawab gue lagi di rumah nih gitu kan. Gue boleh nginep gak di sana gitu kan. Oh ya udah main aja di sini nggak apa-apa gitu kan. Tapi tidur di kamar ini nggak apa-apa ya. Di kamar bekas, kamar mayat lah bang kalau dibilang. Bekas kamar mayat? Nah, maksudnya gimana tuh? Jadi tuh gini bang, teman gue itu kan tinggal kan di rumah sakit. Iya. Nah rumah sakit Terbengkalai lah bang, dia udah dari tahun, udah hampir 15 tahun lebih lah kalau dibilang mah. Terbengkalai kosong. Nah jadi di saat itu teman gue itu tuh di situ emang dari pas ada orang tuanya tuh pas rumah sakit itu ada sampai Terbengkalai itu di situ. Dulu kan dia kayak penjaga rumah sakit. Tidur di pos apa dari zaman-zamannya katanya bapaknya itu tuh single lah, belum punya istri, belum punya anak, udah tinggal di situ. Dan pada akhirnya dibangunkanlah rumah sepetak sama pihak rumah sakit, gitu buat ngejaga di persis di belakang rumah sakit tersebut. Jadi biar gampang kalau ada apa-apa gitu kan. Nah karena itu kan dulu itu kan rumah sakit dulu kan masih zaman-zamannya itu rumah bangun-bangunan rumah sakit bangun-bangunan bukan zaman sekarang ya, zaman-zaman kayak zaman-zaman kampung gimana sih kayu-kayu begitulah. Nah, jadi bukan kayak zaman selit sekarang kan. Nah akhirnya udahlah tuh, ya udah nggak apa-apa. Nah tapi gue tidak bilang ke temen-temen gue bahwa kita bakal tidur di kamar tersebut, gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah kata si Feby nih, kita makan dulu aja deh gitu kan. Ntar baru itu ke rumah temen lo, oke lah kita makan. Nah setelah itu temen gue jemput lah ke tempat makan nih, tempat makan. Nah ditanya lah emang rumah lo di mana bang gitu kan. Ada nih rumah sakit sini nih, rumah sakit Bogor lah gitu kan, Jawa Barat. Oh ya udah katanya gitu kan. Serem nggak? Enggak kok, orang biasa gue di situ kan. Oh ya udah akhirnya kita ke situ lah bang. Ke situ. Nah itu kita cuma dikasih kayak karpet yang karpet kain gitu bang, yang buat lantai, karpet lantai kan. Terus sama bantal. Emang ruangannya itu tuh nggak kotor sih bang, bersih. Ruangannya kayak lantainya tuh bersih, entah itu emang udah dihabis dipel atau gimana dirapin, gue nggak tahu kan. Tapi di situ tuh ada bekas kayak alat-alat operasi, gunting apa segala kan. Terus sama kayak alat-alat vakum apa sih namanya, steam alat tuh yang buat pemanas, buat apa sih netralisir alat kan ada. Terus kayak lampu-lampu buat operasi itu ada, tempat tidur ada, tapi di pojokan gitu kan. Nah kita tidur di sini. Nah awalnya tuh si Feby tuh takut gitu kan, ini nggak ada tempat lain apa? Nggak ada, soalnya di rumah gue kan cuma sepetak, cuma sekamar gitu kan. Jadi gue numpuk sama keluarga gue di situ, dia ngomong gitu kan. Karena kan emang temen gue itu belum punya istri bang. Di saat itu dia tinggal itu berlima. Nah anaknya kan 3 nih. Nah dia kan anak pertama tuh. Nah adanya 2 cewek di situ sama bapaknya mamanya gitu kan. Emang di situ. Nah akhirnya kita tidurlah di kamar tersebut tuh, kamar mayat itu tuh, bekas kamar mayat katanya kan. Nah katanya sih dia juga pernah sering tidur di situ bang. Si teman gue nih, si Roni nih. Tapi dia tidak ngasih tahu kalau seandainya di situ tuh banyak gangguan. Nah tidurlah nih kita nih malam itu tuh di situ. Tidur. Nah awal mulanya itu tuh setelah tidur itu di sekitaran jam 1 jam 2 temen gue gak ada bang. Temen gue yang perempuan gak ada. Gue nyariin dong labakan tuh bang ya. Si Feby kemana? Si Feby kemana? Nyariin kan. Awalnya kan suaminya bangun nyariin istrinya. Istri gue mana kata gitu kan. Terus gue bangun dong, si Feby kemana? Gue pada panik gitu bang. Pada panik. Nah, tadi nyari bang, ternyata dia tidur bang, tidur di lantai depan. Gue nggak tahu itu jalan sendiri atau gimana, gue nggak tahu. Tiba-tiba kita dibangunin sama suami itu, dia nggak ada di situ.
Jadi bangun, Feb, bangun gitu kan. Terus bangun dia tuh kayak orang ngelindur gimana sih? Kayak ngeliat, gue di mana nih? Bilang gitu kan. Ya lu di sini rumah temen gue gitu kan. Kok gue di depan? Dia bilang. Lalu gimana bisa ke depan? Tuh gitu kan. Kagak, orang gue kan tidur di sebelah suami gue. Dia bilang gitu. Kagak, gue bilang. Pas suami lu nih bangun-bangun tuh lu udah gak ada. Dibangunin anak-anak sama temen gue dibangunin. Lu tiba-tiba tidur ketemu sama gue di lantai depan. Gitu kan. Di lantai depan yang kan di rumah sakit tersebut kan ada kayak ruang administrasi gitu kan. Di lantai depannya pas pintu masuk. Dia tidur di situ sendirian gitu dengan geletak gitu kan. Jadi tidurlah kita masuk lagi ke dalamnya. Gue nggak berpikir bahwa itu tuh ada hal gaib atau gimana, makanya bersangkutan sama hal gaib gue nggak berpikir seperti itu. Karena kan kebanyakan kan orang tidur ngigo gitu kan, karena ngelindur jatuh gitu kan. Nah udah tuh bang, setelah tidur lagi belum lama dan tidur adalah setengah jaman lah bang. Lampu operasi yang nggak dicolok masih nyala sendiri sih bang. Serius, kelap gede, gue bilang, lampu mana nih, lampu atas sampai lampu ini kan. Nah tapi tuh jalurnya itu tuh dari yang pas di pojokan itu bang, kedipnya gitu. Gue bilang halusinasi kali gue gituin kan. Udah gue merem lagi, begitu lagi bang. Kan kalau seandainya kan merem meskipun lo ngeliat lampu itu kan kayak bercahaya gitu bang. Iya pasti. Ya kan. Gue baru malam begini langsung tutup, nyala lagi. Gue bilang, wah gue gak beres nih gue gituin kan. Tapi di situ gue silent, keep silent. Gue gak mau ngomong, gak mau takut gue gitu kan. Karena kan gue, udahlah udah biasa gitu kan. Tinggal di Bogor ya ngapain harus takut gitu kan. Karena udah sering kan gue kayak gitu kan. Nah udah gitu, udah tuh bang. Tahu gak troli yang buat tempat tidur itu tuh? Itu ngedorong bang, zrrr ke sono, pindah posisi. Jadi ngelorong cuma lurus doang, sampai nampak tembok udah berhenti. Kayak ada ngedorong. Troli? Iya, troli yang buat apa sih namanya, bawa pasien tuh. Iya. Itu jalan di situ. Sampai gue kaget gue bang, astagfirullahaladzim, gue istighfar. Gue bilang, ini gimana ya nih gitu kan. Akhirnya gue bangun teman gue lah, si Roni. Ron, ke depan dulu ya bentar ya, gue mau ngobrol. Kenapa sih gitu? Gue ngobrol depan. Ron, lu jujur Ron, di sini serem gak sih gue gituin kan. Gue soalnya bawa orang gue gituin kan. Gue takut mereka kenapa-napa. Dia biasa tinggal di Jakarta gue gituin kan. Takutnya gimana ya gue tanggung jawab gitu kan, tanggung jawab kan gue. Terus katanya, enggak di sini mah gak serem. Gue juga sering di situ kok sendirian, lu tenang aja sih, jangan usah takut. Emang ada apa sih? Dia bilang gitu kan. Enggak Ron, gue merasa aneh soalnya gitu kan. Aneh kenapa? Dia bilang gitu. Lampu yang begini nih, modelan ini yang unjuk begini, itu nyala sendiri sampai 2 kali. Kedip-kedip begitu. Nah, gue pikir gue halusinasi. Ternyata pas kedua kalinya tuh troli lu lihat tadi pindah. Lu ngeliat kan pindah. Nah, tapi temen gue bilang, pindah apaan sih? Dia bilang gitu. Orang troli masih ada di samping gue. Dia bilang gitu kan. Karena kan emang posisinya begini nih. Tidurnya berjajar begini bang. Nah, trolinya di sebelahnya dia. Jadi jalan begini lurus. Nah, berarti kalau saya jalan berarti posisinya nggak di sebelah dia dong. Iya. Bener nggak? Di depannya dia sono kan. Iya benar. Nah, dia bilang masih ada di sebelah gue. Gue saking pengen ngebuktikan. Yuk, kalau emang ternyata troli ada di depan, lo jalan ke depan, lo bongkar semua di sini. Salaman sama gue, salaman kan? Iya, gue bongkar di sini semua. Emang di sini nggak ada apa-apa. Jalan. Pas gue masuk pintu, ternyata troli itu ada lagi di semula. Iya bang. Gue bilang, nggak mungkin nih gue bilang. Gila gue bilang, gue bukan orang sakit gitu kan. Gue ngeliat sendiri kok gitu kan. Lu beneran ngeliat? Ngeliat bang. Orang gue lagi tiduran, gue tidur begini nih bang. Madep samping, madep dia nih ke troli itu. Jalan, cas. Gue ngeliatin. Gue bangunin dia bang. Gue keluar pun gue bangun, dia bangun keluar. Itu troli masih di situ posisinya. Ya udahlah lu nggak usah inilah, katanya nggak usah panik, udah tidur aja. Tidur lah, gue pakai sarung tutupan udah tuh. Banyak lah besok pagi tuh bangun, gue masih ngantuk ayam kan. Di itu gue ngeliat si Pebi. Jadi kan ada jendela kayu tuh, dia sambil begini aja. Pep, lu ngapain di situ? Dia diam. Pep, gue bilang, lu ngapain di situ? Jangan di situ lo, gituin kan. Sambet lo, siang-siang pagi ngelamun. Gue keluar sambil ngipet sarung, gue keluar. Gue buka pintu, gue tutup, gue keluar ke teras. Anak-anak sampai duduk. Lah, si Pebi ada di situ bang.
itu yang di kamar itu siapa sambil ngeliatin sono kan gitu. Iya. Wah, gue bilang, Pep, lu keluarnya kapan, Pep? Padahal lu sama gue keluar duluan gue. Lah, gue mah dari pagi udah bangun sama anak-anak, sama suami gue duduk sini, pada ngopi. Ayo jadi ke Curug gak? Tar dulu, gue bilang. Coba di sini lu ikut gue deh. Gue bilang kan, ngapa sih lu kata gitu? Ikut gue. Ikut lah gue temenin bang. Nih, itu lu. Pas gue bilang, itu lu tuh. Dia nggak ada. Hah? Hilang, nggak ada. Gue bilang awal tuh ke situ cuma gue doang bang diganggu bang. Ya udahlah kita prepare yuk ke Curug gitu kan. Ke Curug lah nih kita nih bang. Curug, berangkatlah sama temen gue juga. Nyampe Curug kan karena gue semalam kan kurang tidur. Nyampe Curug itu gue tidur bang di tempat ruang ganti baju. Jadi mereka kayak balai muter begitu, gue tidur di situ, anak-anak pada berenang. Oke. Di saat anak berenang tuh gue nggak tahu. Gue dengar cerita dia itu ngelihat gue ngobrol bareng sama dia, foto-foto bareng sama dia, gitu kan. Nah, foto-foto bareng apa segala, berenang bareng sama dia. Padahal gue tuh tidur bang. Iya, lu kan tidur. Tidur gue bang. Fotonya pun ada bang. Dan itu mukanya itu tuh bukan muka gue bang. Ada fotonya sekarang? Ada fotonya sama Boleh. teman gue. Nanti gue mintain ya. Okay. Ntar gue kasih fotonya. Nah udah gitu fotonya itu tuh bukan muka gue bang. Pas di Curug. Maksudnya bukan muka lu gimana tuh? Kayak muka apa ya? Kayak muka nenek-nenek gitu bang. Kayak muka nenek-nenek. Nah kita berenang deh tuh semua berenang. Nah udah berenang ke tempat pemandian air panas ya bang. Air panas kita berenang lagi di situ. Gue masih tidur di saat itu. Katanya itu dikumpul sama gue, apa kalau ngobrol-ngobrol sama gue, foto-foto sama gue gitu kan. Padahal di saat itu gue tidur. Nah setelah sore kita mau pamit pulang, gue dibangunin sama temen gue si Feby. Dan temennya si Feby tuh ada. Kok bangun, tidur lo. Cepet amat tuh udah tidur kok, lu udah ganti baju katanya gitu kan. Hah kenapa kok? Gue bilang, lu udah ganti baju. Lah kok baju lu gak basah, tadi kan lu pakai baju ini berenang. Lah gue bilang, gue udah cari tidur po di sini po dari pertama gue dateng. Gitu kan. Dari pertama gue dateng itu, gue itu tidur, gue gak kemana-mana. Gitu. Orang lu foto-foto sama gue kok. Dia bilang gitu. Foto-foto apa sih? Gue bilang. Lu gak ada foto-foto sama lu. Sumpah malam gue tidur gue gitu. Yaudah gue bilang. Nih udah mau sore. Yuk kita pulang aja. Bergas lah gue pulang sama mereka tuh. Kan namanya ke pulau itu. Ke pulau tuh. Ke apa sih namanya? Curug itu kan jalannya mingkur-mingkur bang ya. Gue nanya sama orang. Sama nenek-nenek. Nenek bawa tongkat. Pas arah balik nih ya? Iya. Jadi perlawanan arah. Pak. Kalau kayak gini, gue tanya lah sama dia. Nek mau kemana? Udah sore. Nih nenek mau kesini kata gitu kan. Sambil bawa kayak tongkat gitu. Ih nenek ngapain berani amat ya? Kita sambil bergas, sambil foto-foto kan di jalan sambil video-video. Gue nengok itu nenek udah nggak ada. Hilang. Dan bahkan kan kalau seandainya nenek-nenek itu kan kalau seandainya kan gue video begini. Sambil begini di jalan di video di belakang kan teman-teman gue. Persis kan nenek di belakang gue tuh jalan kaki. Gue cek itu nggak ada nenek jalan kaki tuh nggak ada. Nggak ada jalan arah ke gue nggak ada. Gitu. Nah udah situ lah pada takut. Itu balik. Pulang lah nih ceritanya ke rumah teman gue yang itu tuh. Jalan pulang. Itu orang-orang mikirin bang. Mikirin dia. Itu siapa yang nenek-nenek ya sambil lihat fotonya ini loh pas di zoom sama dia muka lo kan nenek-nenek ini bukan muka lo bukan muka lo kata gitu kan. Masa sih iya bukan muka lo ini kata gitu. Nah udah tuh bang. Gue pada berdebat dia semua. Itu apa tadi itu. Nah akhirnya udah tuh bang. Nyampe sana kan gue jam 8 malam. Nah kita masak mie lah bang. Masak mie. Ya lagi masak mie. Gue bilang,
lo jangan masak mie air panas jangan dibuang sembarangan lo, gue bilang. Ini rumah sakit, gue bilang udah gak kepake. Temen gue nggak mau dengar. Diabaikan. Main dibuang, ser, ya, gue bilang, oke deh. Udah tuh awalnya nggak kejadian apa bang, nggak ada kejadian kayak yang lain tuh nggak ada. Udah tuh lagi pada makan, habis saya masak makan, tempat masak Indomie itu kadang lempar, gue pada nyari. Ini si Roni mana si Roni? Gue bilang nih si Roni enggak nih si Roni yang ngerjain mas si Roni, karena si Roni di saat itu nggak di situ bang. Kemana? Dia bilang masuk ke dalam kamar ke rumahnya gitu kan, karena kan sebelahan tuh menurut sakit. Ke rumahnya dulu, kamu masak aja mie, karena kan kompornya dikeluarin kan sama dia. Ini masih Roni ya, kayak Ron lu keluar Ron, jangan jahil lu, udah malam nih udah kan. Nah udah tuh nggak ada, dia nggak keluar. Gue ya dong, Ron, lu di mana? Gue lagi di warung, bentar lagi beli rokok. Lah, gue bilang, cepet deh lu kesini gue gituin kan. Ya ntar dulu dia bilang. Gak lama gue WA, si Roni keluar. Si Roni keluar, terus ngasih kopi doang ke gue. Ngasih kopi. Terus lu cepet amat, barusan tadi lu baru WA sama gue gituin kan. Iya lu katanya, kayak ini lu apa sih, kayak setan lu katanya tiba-tiba datang. Nah terus katanya, iya lu kayak pesulap katanya. Udah, dia langsung nyelonong. Gue bilang si Roni aneh, gue bilang sakit kali dia, bilang gara-gara berenang. Udah biarin dia sakit. Itu gue lagi, dia masak air lagi tuh, diambil lah tuh yang bekas masak Indomie, dicuci bentar, kan ada keran tuh, cuci, dibuang lagi airnya, masaklah air panas, Gue lagi masak air panas, selesai masak air panas, gue nyedih kopi lagi ngaduk, tak. Temen gue si Roni dateng, pakai motor, gue bilang, Ron, lu dari mana nih? Dibilang gue habis dari warung, beli rokok. Nih seduh nih, dilempar kopi. Gue bilang, kopi lagi dilempar sama dia. Tadi siapa Ron? Tadi apaan sih? Udah lu nggak usah mikirin enggak deh, gue bilang. Orang gue dari warung. Ntar gue ceritain. Gue mau ngambil. Sorry, bentar. Tapi kopi yang pertama itu nyata? Nyata. Nah jadi gini bang, tar dulu. Dikasih kopi kan tuh, dikasih kopi lagi. Pas gue berbalik airnya bening. Kopinya kemana? Gue nyeduh kopi tadi. Beneran bang. Airnya tuh bening diaduk. Kan gue ngaduk kopi bang. Ngaduk kopi, si Roni datang pakai motor. Gue bilang si Roni ngapain? Gue sambil ngap begini kan. Si Roni tadi siapa? Gue sambil bengong kan. Tadi nyamperin gue. Gue sambil ini kan megangin sendok kan, gue nyamperin dia kan. Gue gak ngeliat tuh kopi. Di saat itu gue kan namanya refleks panik kan. Gue langsung samperin si Roni. Ron, lu dari mana? Gue bilang. Iya. Lah kan tadi gue bilang gue dari warung, dia bilang itu kan. Beli rokok. Langsung ngelemparin kopi ke gue. Tuh seduh. Lah gue pegang. Tadi kopi siapa? Iya. Langsung gue samperin tuh kopi. Pas gue liat airnya ada, tapi warnanya warna air putih, warna bening. Gue bilang, ini nggak mungkin, gue bilang. Nggak mungkin banget, gue bilang. Ron, lo tadi datang ke sini Ron. Lo ngasih kopi depan anak, gue bilang. Lo WA gue tuh gue masih di warung. Dan sekarang gue baru nyampe. Yang ngasih kopi gue siapa Ron? Gue bilang. Depan anak-anak nyuruh kopi. Nih gue ini. Nih gue bilang, ini masih ada airnya nih. Gue bilang. Ini 6 biji masih ada airnya nih. Gue gitu. Gue udah aduk semuanya gue gitu kan. Ini airnya jadi warna bening kan. Gue bilang. Semuanya. Terus dia bilang, lo beli rupiah kali katanya temen gue gitu kan. Gila lo. Gue bilang, akhirnya udah tuh. Yaudah lah, gak usah ini temen gue. Temennya lagi misalnya diaduk tuh. Pakai air itu lagi kan, karena kan masih panas. Gue kuang lagi kopinya. Gue bilang, ini berubah lagi kan nih kopi nih. Gue liatin sama gue pantengin bang. Sampai gue taruh sampai minum tuh gak berubah. Gue tanya kan, Pablo gitu kan. Lo tadi ngeliat kan si Roni datang ngelemparin kopi terus dia diem ngelonong ke dalam. Nah ini gue juga lagi cerita katanya gitu kan.
Ini gue lagi cerita sama anak-anak. Kan si Roni tadi masuk ke dalam. Iya. Nggak ada di dalam, dia bilang. Gue dari dalam. Gue minjem casan, nggak ada Roni. Ah, masa sih bang? Beneran. Dilihat ke dalam dicek, nggak ada. Iya, si Roni baru datang Pak Bro. Gitu. Udah yuk balik yuk. Udah bilang gitu kan. Nah tapi istrinya nggak mau pulang. Apaan sih pulang, dia bilang gitu kan. Orang libur masih lama, masih ada 5 hari lagi, dia bilang gitu kan. Itu hari kedua bang maksudnya. Oh di sini berapa hari berarti? Seminggu kok bang. Seminggu akhirnya udah tuh. Setelah itu udahlah ngopi lah katanya gitu kan. Ngopi. Nah udah lagi pada ngopi, saya lagi ngerokok. Panci yang bekas masak Indomie tadi, bekas masak air tadi tuh ada yang lempar lagi bang. Prang. Pada kaget anak-anak teriak, woi gitu kan. Dilihat nggak ada, itu panci masih di atas kompor. Suara doang ya? Suaranya doang. Nah gue bilang, kok masih di atas kompor? Gue bilang, anak-anak pernah ngeliat. Gue teriak, gue kesel bang. Gue udah muak lah semuanya, gue udah kesel. Gue gini nama gue, kalau sana kan emang lu menunjukin, tongolin diri lu, gue bilang. Jangan kayak gini lu jalan sama anak-anak, gue bilang. Gue di sini nggak pernah jahil. Gue di sini nggak pernah jahil, nggak pernah usil, gitu kan. Nggak lama ngomong kayak gitu, ada suara orang nangis. Tuan. Denger. Nah, tetapi orang suara nangis itu tuh posisinya itu ada di pas yang temen gue buang air panas. Nimbul dari situ. Nangis. Lihat gak ada orang pak. Gue samperin gak ada. Nangis hilang. Terus ada lagi. Nangis kecil. Posisinya ada di dalam kamar yang gue tidurin. Gue ke situ gak ada lagi suara. Udah lagi tidur kata si Pak Bro. Yaudah tidur lah bang. Itu jam 11:30 gue langsung tidur. Tidur itu gak ada gangguan apa-apa. Tetapi di saat kita bangun, kita nggak di kamar itu bang, kita di belakang. Semua nyari pintu di mana nih gitu kan. Buka pintu, loh kok hutan gitu kan belakangnya kan, kayak kebun. Kita tuh buka pintu tuh jalan ke kanan, itu gerbang tinggal keluar jalan raya. Kita buka tuh kebun. Nah ini kita di mana? Itu posisinya sama persis ruangannya bang. Bersih, karpetnya ada di situ, ada tertangan tuh ada semua di situ. Nah kita di mana pak? Bro, iya di mana? Pada panik tuh bang semua. Lagi ada lagi hutan lagi. Wah, gue bilang nih kayak kita diumpetin nih kali ini gue bilang. Sampai Pablo baca surat-surat kan tuh. Akhirnya si Roni teriak, Ro, katanya. Ro, lu di mana Ro? Udah pulang kan? Apa belum gitu kan? Sinyal gue ada, WA gue aktif, gitu kan? Kenapa dia gak telepon gue aja bang? Iya. Ya kan kalau kenapa dia harus teriak? Itu di saat itu gue belum tahu. Akhirnya pas aku sama, Ron, gue di sini Ron, gue di sini. Kalau mau ke belakang itu kan bang, kalau ke belakang itu naik tangga dulu, naik tangga begini, terus langsung ke belakang, ruangan belakang. Aslinya nih. Iya. Ya. Lo di mana? Gue nggak tahu nih, di belakangnya ada hutan lo gitu kan. Ya udah gue ke situ. Nggak tahu deh tuh, baru nyampe dari depan gitu kan. Lo ngapain di belakang? Ketemu. Nomor WA lo kenapa nggak aktif? Gue cek dong, gue sinyal ada. Checklist 1. Pas diganti 1 baru masuk WA. Banyak. Ngepe-ngepein. Lo di mana dari itu kan. Wah, gue bilang anjing. Masih ada WhatsApp-nya? WhatsApp-nya di sono nih, ini kan handphone baru gue bang. Ini handphone baru gue bang. Oke. Nah, WhatsApp-nya masih ada di sono lagi pas gue bukan nomor ini. Itu kejadian udah lama sih bang. Tahun 2022 kejadian. Nah udah gitu udah tuh bang, dia WhatsApp gue lu di mana, udah tuh bang. Kelar itu, yaudah yuk ke depan gue bawa lagi karpetnya. Gue bawa karpet, gue nengok ke belakang, itu nggak ada troli tempat itu nggak ada bang. Troli nggak ada, tempat ini nggak ada, lampu buat operasi itu nggak ada. Padahal gue bangun tidur tuh ada.
persis sama ruangan yang gue tidurin. Oke. Gue udah ke belakang, kok nggak ada, gue bilang. Ah udahlah, gue bilang. Gue mau udah gimana gitu kan, udah nggak mau terlalu inilah, udahlah biarin dia mau kayak gimana terserah. Gitu kan. Itu hari ketiga tuh bang, pas pagi hari ketiga naiklah. Gue bilang terus gue pikir lagi bang, kalau seandainya kan kita ngigo, nggak mungkin sampai bawa karpet, nggak mungkin sampai semuanya tuh ngigo. Iya. Nggak mungkin sampai bawa bantal. Nggak mungkin sampai naik tangga kayak begini terus langsung tiba-tiba langsung masuk ke kamar ruangan itu yang belakang. Nggak mungkin kan sampai sejauh itu bang, kalau dipikir dari logika gitu kan. Yang gue bilang udah pasti dia mindahin. Nah udah deh tuh, nah kita nyanyi deh tuh siang tuh, yuk kita ini lagi apa sih namanya, ke Curug lagi yuk. Gue bilang udahlah di sini aja dulu lah, gue bilang. Gue masih penasaran di sini ada apa sih, gue bilang. Iya ya, padahal kita malam tidur di depan ya, gitu kan. Tapi kadang-kadang pada nggak takut bang, pada nggak takut ya kayak biasa aja. Yang takut tuh si Pabro doang. Nah si Pedi lah nyaranin, gimana pas malam kita tuh cari yuk, katanya. Kita kelilingin aja, gue bang. Jangan ditantangin lah, gue gitu kan. Setan-setan kayak itu jangan ditantangin, gue bilang. Makan ntar yang ada malah tambah jadi, gue gituin kan. Oh ya udah, udah tuh. Akhirnya si Pebing berani diri buat keliling bang. Kita nggak tahu. Sendirian. Jadi dia alasannya ke toilet kan. Kok WC dulu? Nah, kata Pak Bro mau ditemenin nggak? Ya katanya. Enggak katanya. Percuma katanya dia kan. Dia ngomong kayak ini, percuma ditemenin lu juga nggak hamil-hamil gue katanya. Oh, si Pebi nyeletuk kayak gitu nih. Nggak hamil-hamil gue. Gitu kan. Dia tuh langsung keluar. Nggak balik-balik bang. Tiba-tiba sampai kedengaran suara dia teriak. Dia teriak, wah, langsung anak gue gas. Pep, lu di mana Pep? Wah, gitu ada kali 1 jam setengah nyariin nggak ada. Padahal suara teriakan itu di ruangan itu bang, di ruangan belakang itu. Pep, lu di mana? Sampai nyentor kan nggak ada. Lah bang, orang teriak itu deket bang. Nih, lu di sini nih, lu teriak. Nah gue di sini kedengaran nggak sih bang kencengnya? Dan kan, iya kayak gitu bang. Tapi depan gue nggak ada dia. Teriak itu semua. Nyariin Pep, lu di mana Pep? Suaminya pada nangis kan. Sayang, ayo dong, kamu di mana? Kamu dong nyariin kan. Teman gue datang. Ini kamu dari pengajian kan? Kan dari pengajian, dia pas habis maghrib dia berangkat. Pengajian kan. Datanglah dia. Tes. Mungkin denger kali gue teriak-teriakan Pep belum di belakang lagi. Lu pada ngapain sih? Dia bilang gitu kan. Gue nyariin si Pebi. Pebi siapa? Nih istrinya Pak Bro nggak ada dari tadi hilang. Gue bilang ada aja suara dengan teriakan dia doang. Nah itu siapa katanya? Gue liat lah. Gue bilang siapa? Dia lagi duduk begini nih. Si Pebi. Oh. Demi Allah gue bilang, gue nggak ngelihat dia ada di sini, gue gitu kan. Gue justru nyari-nyari muter-muter. Gue center tuh nggak ada di belakang gue. Jadi persis di belakang gue bang. Di sambil begini. Dan si Pebi juga nggak tahu kalau anak-anak tuh pada nyariin dia di dalam ruangan itu nggak ada. Kita teriak-teriakan tuh nggak saling dengar. Tapi kita dengar suara teriakannya dia. Kita manggil nama dia nggak dengar. Dibawa lah sama temen gue kan. Dibawa keluar. Udah deh mendingan kata temen gue. Kalian pulang aja deh. Daripada kalian di sini kenapa-napa gitu kan. Mungkin penghuni sini pada nggak senang kali kalian ada di sini. Terasa terganggu. Nah, gue boleh gak sih sehari lagi di sini gue gitu kan. Besok malam. Gitu kan. Oh ya udah boleh katanya gitu kan. Awalnya nggak ngasih tuh, dia nggak ngasih. Jangan deh, udah pulang aja deh gitu kan. Nanti saya, please, gue bilang gue mohon semalam aja lagi.
gue pengen tahu masih jahil gak gitu kan. Kalau seandainya masih jahil, kita pulang gitu. Iya. Ya udah, saya bilang itu. Udah tuh. Besoknya kita ke Curug lagi bang. Ke Curug yang sama. Tidur dulu, bangun pagi, prepare, kita ke Curug. Sampai Curug, jadi perjalanan nih kan ada kayak jembatan kayak gitu tuh bang. Buat foto-foto selfie itu enak. Itu udah kakek-kakek. Kakek. Nyaranin jangan ke situ. Pulang kata gitu kan. Ya baik di sini, udah pulang semua, yang ke sini dulu, gitu kan. Tahu ada apa-apa kata gitu kan. Mau bahasa Sunda. Oh iya, kayak mohon gitu. Sami gitu kan. Deh jalan. Gue bilang pasti nengok nggak ada. Pas gue nengok karena, yuk nengok ya semuanya bareng-bareng 1, 2, 3, ada. Oke, beneran nih. Ada. Nengok, pas nengok lagi semua ke depan, di depan, des jalan buat jalan-jalan gini. Nah, gue bilang, gue gitunya, kakek, lari anak, mukanya beda, matanya biru bang, mata biru, sambil nyengir gini, mukanya mata biru, kakek tadi ke sono kenapa kayak sini, cuma nyebutin satu kata, disuruh pulang, Pep. Pulang kan nih Pep pulang. Tapi si Pep ini tuh kekeh bang. Udah yuk, udah situ aja situ. Nah udah tuh akhirnya ke situ tuh. Situ udah mau ya kan ya udah kakak lah ya udah lah ya yuk. Gitu kan situ. Situlah bang. Tas. Setelah ke situ, udah tuh bang. Anak-anak pada berenang lagi tuh bang. Gue juga ikut berenang. Oke. Nggak tidur nih. Nggak. Karena gue ngejagain mereka sambil gue ngeliatin. Tiba-tiba si Pepi nyelem. Gue bilang, kemana si Pepi? Gue bilang, pada nyariin anak. Nongol lagi, kayak ngap-ngapan. Nyelem lagi. Nongol lagi kayak ngap-ngapan. Udah tuh, akhirnya udah tolong. Udah balik. Dengan keadaan basah kita pulang. Ketemu lagi pas mau naik tangga. Kakek itu lagi. Saya sudah bilang pulang. Jadi kayak ini mau pulang. Yuk, enggak pulang kita. Kita nggak nengok ke belakang, nggak nengok ke depan. Kita lurus fokus ke depan. Pulang. Nyampe pintu keluar itu, pas parkiran. Itu gue ngeliat kakek itu dari dia jauh sambil begini. Gue bilang kenapa nih kakek ini? Gitu kan. Nggak lama begini temen gue mual, yang perempuan. Iya. Mual. Udah Pep, lu kenapa Pep? Nggak tahu nih gue mual. Masuk angin kali lu? Iya kali lu masuk angin. Yaudah pulang. Kadang basah kita pulang. Nah tapi awal pulang itu ke rumah gue dulu bang. Oke. Nah pulanglah nih ke rumah gue. Das. Nah akhirnya nyokap gue. Bukan nyokap gue. Mah, ini anak-anak tuh. Keluarga gue sebenarnya udah pada pulang. Mau nginep dulu di sini gue bilang. Kemarin di rumah sakit. Takutan mereka gitu, anak ganggu. Nyokap gue diem bang. Nyokap gue diem. Abang gue juga diem, cuma ngeliatin gue gitu. Jadi itu mereka di depan. Gue belum masuk ke dalam. Jadi depan tuh kayak ada bangle. Gue bilang, Mah. Gue bilang, bengong. Kunci mana mah? Cuma nunjuk ke atas pintu, galar. Gue ambil kunci, gue buka, masuk. Dia masuk tuh, berbilas dia semua. Bilas itu semua. Ganti baju. Mak lu mana ini? Depan kali masih depan. Masih ada bang. Masih masak.
cuma mau makan apa gitu kan. Apa aja mah, dimasakin lah tuh, makan kesukaan gue sama gue kan. Makan gue bang setiap hari. Makan. Tapi emak gue tuh nggak mau kan, gue tau emak gue bang. Emak gue tuh kayak dibilang kayak orang sambet. Kayak bukan emak gue. Oke. Emak gue tuh orangnya nyerocos terus, bawel, sering ngobrol apa segala nyokap gue tuh. Nah, tiba-tiba tuh kayak orang diem. Nah, gue telepon kan temen gue, Ron, kayak gue nggak jadi nginep di sono, gue di rumah gue aja nih, alhamdulillah keluarga gue udah pada pulang gitu kan. Gue nginepnya di sini. Tahu kalau bang, jawaban apa? Kayak suara-suara kayak apa sih? Serak udah. Tapi ya iya gitu kan, tapi suara kayak suara robot gitu bang. Ron, kok suara kayak gitu? Langsung kayak hei gitu. Langsung matiin. Gue bilang anjir bang aneh. Wah aneh nih. Udah tuh. Ya udah deh gue bilang. Ya gue udah bilang si Roni, ntar paling gue barang-barang gue suruh bawain dia lah di sini lah gitu kan. Atau ntar kita pas pulang kita ambil mampir dulu ke situ. Gitu kan. Ya udah. Nah udah tuh bang. Setelah itu telepon lah si Roni. Ro, lu di mana? Gitu kan. Gue di rumah, kenapa? Kalau nggak mau ngomong, kalau sana kan mau ke rumah, kalau balik ke rumah lu, gue mau nungguin juga di rumah. Gue bilang, tar dulu deh. Ini gue yang pikun, apa yang pikun gue gitu kan. Gue udah nelfon lu bilang ya udah. Gue gitu ya. Lo nggak ada telepon gue, lo baru sekarang telepon, gue baru telepon lo gitu kan. Lo nggak ada telepon gue gitu. Nah udah terserah lah gue bilang, gue nggak mau pusing bang. Ya terserah lah gue bilang, gue nitip barang anak-anak. Ya assalamualaikum, gue matiin. WA, di WA gue. WA gue kayak gini. Sunda ya, WA gue Sunda kata dia bilang, hati-hati dia bilang gitu kan. Jangan sembarangan malam ini gitu. Gue tanda tanya dong. Maksudnya? Gue bilang, maksudnya gue gitu kan. Kunaon maneh gitu kan. Terus dia bilang, dia balas lagi. Cuma ngasang emot senyum tapi sedih. Oh. Senyum sambil sedih. Iya. Ah nggak jelas maneh gue gitu kan. Udah tuh ngobrol. Kan di rumah gue ada gitar. Gue main gitar di depan. Cerita kayak biasanya lah. Nyokap gue nelfon. Dek, mama nitip rumah ya katanya. Nitip rumah mah. Maksudnya mah? Ya nitip rumah, mama di Jakarta. Sama Ombong, Bang Ander ke Jakarta dulu nitip rumah. Kuncinya di atas pintu. Nah, terus mama bukannya berangkat kapan gitu kan? Bukannya mama tahu kita di sini udah di rumah. Mama udah 2 hari di sini deh. Udah. Gak mungkin mah bilang. Jangan bercanda gitu kan. Terus mama masakin buat kita tuh apa gitu kan? Masakin apa sih kata gitu kan? Kan mau kan tambang kalau di rumah tuh berdebat kok. Gak usah inilah mah, gak usah mancing-mancing lah mah, gak usah nakut-nakutin lagi dikerjain sama horor gitu kan. Udah di temen si Roni rumah sakit dihororin, masa di sini dihororin juga gitu kan. Ngomong nih sama abang lo. Lo kapan di Jakarta? Udah 2 hari kok. Udah 2 hari nggak percaya. Aku matiin gue telepon Mandar, mama di sana udah kapan? Udah 2 hari dia bilang. Ma video call, Mandar video call. Ma, diceritain. Mama tuh sama masih di sini. Mama ngasih unjuk kunci itu di atas. Mama tuh di depan. Bahkan mama masakin buat kita. Masakin apa sih, nggak usah ngelantur. Orang mama di sini udah 2 hari. Gue liat kamar ya aku nggak ada. Gue liat kamar abang gue nggak ada. Gue ngeliat meja makan kosong. Yang gue makan apa bang? Tapi rasanya ada. Rasanya ada. Yang gue makan apa bang itu?
Aneh ya. Aduh, gue sampai merah bidat kan. Tapi enggak, gue kasih tahu ke teman-teman gue kalau nyokap gue nggak ada. Gue ngerti takut kan. Akhirnya pas itu udah tuh nonton TV gue, anak-anak pada di kamar sebagian, si Pablo sama si Feby di depan, sama si Mpo di depan, gue Iim sama suaminya Mpo itu di dalam lagi nonton di depan. Gue denger gue ngobrol. Ini ngobrol sama siapa nih? Mamahan. Iya mau katanya. Alvaro tuh katanya gitu kan. Jemput-jemput gue bilang ngobrol sama siapa nih? Gue kecil-kecilan suara TV kan. Masih ngobrol. Gue ke depan. Lu ngobrol sama siapa? Sama emak lu? Mana emak gue? Ini pas ini. Nengok. Emaknya kemana tadi? Coba ke dapur kali gitu kan. Emang pintu dapur kan kebuka. Coba kali ke dapur kali. Gue ke dapur. Nggak ada. Teriak lah sebenernya. Ada Garo? Oh iya lagi ke warung. Gue langsung sebenernya nggak takut kan. Gue masih tutupin semua tuh bang. Gue masih tutupin semua. Kira dia ngeluh lah si Feby. Gue, Ro, gue nggak hamil tau Ro katanya. Masa sih nggak hamil? Iya setiap hamil gue sampai hamil gugur. Gitu kan. Gue sih berharap habis dari Curug tuh hamil tau Ro. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Oh ya udah. Mual lagi tuh bang. Wah akhirnya. Kita berusaha buat periksa kan. Dia buat periksa dulu, periksa. Mau beli test pack. Karena kan kalau seandainya test pack itu, yang gue tahu gue udah bilang, test pack itu ntar habis bangun tidur baru lo pakai, gue bilang. Kemudian kita ke bidan aja dulu biar terdekat. Ternyata bener bang, positif. Hah? Positif hamil. Seriusan? Nanti ada rekomendasi dari gue, kita telepon bareng-bareng. Boleh. Ya telepon bareng-bareng kita ngomong sama orang pulang dari Curug hamil apa enggak. Gitu. Dan yang lebih anehnya lagi tuh Pak ya. Kira udah tuh. Seneng deh tuh berdua. Gue bilang lu seneng. Lu hamil seneng, gue gak tahu itu siapa. Gitu kan. Udah tuh. Kira ke rumah gue masih mikirin bang. Kok bisa hamil gitu kan. Tanpa dia itu gak berbuat, di rumah gue tuh gak berbuat, di rumah temen gue gak berbuat. Sama sekali enggak? Enggak. Kenapa dia bisa hamil? Udah tuh bang, akhirnya pas hari ke-6 temen gue itu tuh nanya nyokap gue. Nanya nyokap gue, malu kemana? Yuk beliin dulu yuk buat nyokap lu yuk. Nyokap gue mau udah ke Jakarta kemarin gue gitu kan. Tadi pagi gue gitu kan. Ya kok gak bangunin anak-anak sih, pantas gak yang masak gitu kan. Tapi tadi makanan malu enak sih sisaan sih katanya. Gitu kan. Maksudnya masakan apa? Nggak sisaan, nggak tahu malu masuk sayur gitu kan. Sayur apa ya gue bilang? Sayur kangkung dia bilang. Terus sama ikan asin dia bilang itu kan. Enak tau tuh, lo katanya. Gue coba makan deh. Ntar gue masak deh. Gue ke pasar dulu nih, mau ke pasar. Gue lihat itu meja makan kosong. Meja makan kosong. Apa sih nih yang dinin? Akhirnya nggak lama temen gue telepon. Bro, lo bisa ke rumah gak? Penting daripada lo kenapa-napa. Tapi sih gue bilang, lo ke rumah. Ya udah gue ke rumah, gitu kan. Tapi ntar ya, anak-anak tuh mau habis masak dulu, pada mau masak, mau makan gitu kan. Jangan dulu, lo main ke rumah dulu deh. Masaknya di rumah gue aja. Daripada temen lo kenapa-napa nanti, lo tanggung jawab. Ya udah. Gue telepon lah si Feby, nggak diangkat. Gue telepon Pablo nggak diangkat. Mau nggak mau harus nunggu dia, karena yang penting ditinggal. Datanglah dia. Gue tadi ngeliat malu tuh dari depan lagi duduk. Oh iya nggak apa-apa. Katanya lu malu di Jakarta. Oh udah pulang kali, gue bilang. Cepet amat dia bilang ke Jakarta langsung udah pulang. Oh atau kembarannya kali adiknya emak gue bilang gitu kan. Gue speak. Lu alasan speak gitu ya. Itu mah ada emak gue di depan yang biasa duduk kayak iya adanya emak gue kok mirip sih sama emak lu. Iya biarin aja gue kan emang mirip sama dari kakak gue gituin kan. Oh ya udah. Ya masaknya ini gue beli ayam nih, gue beli ayam katanya kan. Gue beli ayam, beli tempe tahu bilang. Masaknya di rumah si Roni aja deh gue bilang. Ini soal urgent banget.
Ya udah deh yuk. Awalnya nggak mau kan. Jadi kita berangkat. Gue mau berangkat. Si yang masak mie buang air itu jatuh ke kayak sawah. Jatuh ke sawah. Jadi rumah gue keluar gang, lurus tuh ada sebelah kiri tuh ada sawah kayak sawah gitu. Kayak ada ngejorokin katanya. Bangunin lah, terus ini berdarah. Tangannya bersot. Bangunin. Jadi udah akhirnya gue bonceng tuh, gue bawa. Gue harus sampai sono. Sampai lah sono, ada bapaknya temen gue ya, bapak temen gue. Domelin lah temen gue. Ini loh kamu kata gitu kan. Makanya kalau seandainya di sini tuh nggak usah namanya kamu itu buang-buang air panas itu sembarangan. Kamu harus bilang numpang kalau di sini. Gitu. Gua tahu itu mitos, gua atau apa. Kalau mau buang air panas harus bilang numpang. Gitu kan. Nah udah tuh. Akhirnya pas ngomong kayak gitu ada suara teriakan. Sakit ngomong gitu. Wah di situ anak pada panik. Terus harus gimana gitu kan? Masukin lah ke mediasi karena kan bapaknya temen gue tuh baru bisa. Panggil lah mediasi temennya. Gue nggak tahu lah itu benar apa enggak, gue nggak tahu. Masukin lah katanya sakit. Wah begini sakit. Jadi tuh surupan tapi sampai begini. Sakit sampai begini. Emang suaranya kayak perempuan padahal dia laki-laki. Gue bilang, Pak ini siapa? Ini yang disiram sama temen kamu. Terus gimana cara minta maafnya? Temen gue harus disiram juga pakai air panas. Gantian. Tapi gue bilang jangan kayak gitu, dia udah jatuh. Gue bilang minta inilah minta itu. Dia bilang jangan diturutin, udah biarin. Terserah lo mau kayak gimana juga terserah. Lo mau marah silakan, dia nggak sengaja karena dia nggak ngeliat lo. Gitu kan. Terus dia tuh langsung dikeluarin. Udah prepare. Dia masih besok terus bawa ke rumah sakit kan, ke klinik diobatin. Nah udah nih bang, diobatin. Kira udah prepare ke rumah gue lagi, tidur di rumah gue bang. Tidur di rumah gue, itu yang nyiram itu nggak ada, nggak tahu mana bang, nggak ada. Wah, gue nyari ke sana ke sini ke sana situ gak ketemu. Gak tahu kemana lah. Ternyata dia diudak-udak banget ya bang. Saya digangguin. Sampai-sampai dia pula buat mutusin untuk pulang ke Jakarta sendiri. Istrinya yang ditinggalin. Gue nyari info kemana-mana tuh gak tahu. Sekarang stres bang orang bang. Kayak orang gila gitu sekarang. Akhirnya nelfon keluarganya, ternyata ada di rumah sendirian. Jadi kayak orang takutan gitu, orang stres. Kalau dipegang tuh kayak orang takut-takutan gitu lah. Akhirnya tuh bang, nah anak buat mutusin udah pulang. Akhirnya pulang lah mereka. Kita pulang, sampai sono. Berapa bulan kemudian ternyata anak yang si Feby ini lahiran. Dan yang gue heran bang, bapaknya hitam. Emaknya hitam, anaknya putih, bersih. Itu jadi cita. Akhirnya tuh dia lahiran, anaknya putih. Nanti ada deh buat rekomendasinya. Laporan ntar bisa gue telepon orangnya langsung. Itu buat dimasukin bener apa enggak nih cerita ini real apa enggak gitu kan. Itu ntar gue ngomong gue lospek. Gitu bang. Boleh di telepon sekarang nggak? Boleh, ntar gue minta nomornya dulu bang ya. Sebentar. Boleh di Lospek ya. Lospek. Halo, Ma, Im. Minta nomor si Feby ada gak? Siapa? Feby. Ada. Nah, kirimin deh. Im, lo inget gak waktu kita ke Curug? Kenapa? Nah, itu di situ foto gue kayak apa sih?
Kenapa emang? Nah, gue di situ nggak ikut lu berenang kan, gue tidur kan ya. Iya. Nah. Lu bilang sama gue sih tidur, tapi lu foto di situ sama Feby. Emang apa? Nah, terus pulang dari Curug, si Feby hamil gak? Hah? Pas pulang dari Curug, si Feby langsung ngisi ya, langsung hamil ya. Oke. Minta nomor Feby-nya deh, ada gak? Im. Ada. Oh ya udah, kirimin ke gue ya. Lo masih ada fotonya gak sih yang muka gue itu tuh, yang kakek-kakak sama nenek-nenek itu? Ingat gak lo? Masih ada kan? Kakak nenek apa? Nenek-nenek yang mana? Yang kata ketemu kakek-kakek apa ya di situ tuh? Yang ingat gak yang pas kita lagi foto-foto? Kan ada orang tuh yang ditanyain diem. Kan gue gak ikut. Gue cuma bikinin fotonya doang sama si Feby. Ya udah, Feby-nya suruh telepon gue deh. Ya, kirimin nomornya. Oke, siap ya. Gue aja yang kirimin nomor Feby ke lu telepon sendiri dah. Ya udah ya. Ntar gue bilang ke Feby kalau itu nomor baru, nomor lu. Ya udah ya. Kirimin ke gue ya. Fotonya masih ada gak fotonya? Kirimin sekarang. Fotonya masih ada gak? Enggak, ini buat rekomendasi. Fotonya masih ada ya? Kirimin ke gue ya. Tapi gue kagak ada di Feby adanya. Oh ya udah. Ya udah, kirimin nomor Feby ke gue ya. Suruh angkat telepon gue, makasih. Sama-sama. Ya. Berarti dia sempat ikut juga. Kalau dia tuh pas ke Curugnya itu, yang Curug kedua dia nggak ikut bang, yang tuh nenek. Oh. Nah yang Curug pertama dia ikut. Yang gue lagi foto-foto sama dia. Ntar kagak kirim nomornya. Nah berarti yang pulang sendiri itu suaminya si Feby? Suaminya si Mpo, ada lagi, beda. Berarti beda? Beda orang. Ntar belum dikirim ya nomornya, karena di gue ini kan handphone baru nih. Jadi gue belum ini. Nih dia nih. Gue telepon ya. Ring. Halo, assalamualaikum. Halo. Gimana kabar, sehat? Salah. Kabar sehat. Siapa? Nih gue Alvaro. Siapa? Nih Alvaro. Ripai. Oh, dasar PA. Lu masih nyimpen foto yang di Curug gak sih? Nih, gue pengen cerita nih sama lu nih ya. Lu inget gak waktu di Curug? Ya kan? Kenapa? Nah, itu foto gue apa bukan? Foto lo apa bukan? Yang gue tidur. Ingat gak lo? Kan di saat lu pada berenang, gue tidur kan? Nah, lo sempet foto-foto sama gue gak? Bener gak? Iya. Nah, itu mukanya muka gue apa bukan? Nggak tahu. Agak kelihatan kan? Fotonya masih ada gak? Minta Bang Ari. Oh, Bang Ari ya? Nah, terus yang nih, lu pulang dari situ nih ya, Feb ya. Pulang dari situ, lu hamil gak, Feb? Hamil. Bener kan, Feb? Nah, awalnya sebelum lu ke situ, lu hamil gak? Sebelum lu ke situ? Hah? Belum. Iya, belum. Oh ya, anak lu sekarang mana ada? Ya, ada lah. Udah gede. Nah, itu suaranya. Iya, suaranya. Udah berapa tahun? Mau 2 tahun. Lama berarti ya. Mau 2 tahun ya. Ya udah. Lo inget gak yang kakek-kakek tuh, yang foto-foto tuh? Yang ada kakek-kakek. Kakek. Yang nenek-nenek itu, yang jalan tuh kakek. Yang ke sono. Ingat kan lo? Yang arahnya ke sono tiba-tiba ngilang. Ya, enggak apa-apa, gue buat rekomendasi doang. Ya. Oh, dasar. Sarap. Iya, apa namanya? Ntar kalau ada fotonya kirim. Hah? Iya, hamil kan emang minta hamil gua ke sono. Tuh. Ya. Iya, akhirnya bener dikasih hamil ya. Alhamdulillah ya.
Iya, lu bilang gini, Pep gue mimpi lu hamil tahu kan gitu kan? Iya. Ya kan lu ke situ tiba lu di Curug itu minta hamil kan? Iya. Dan yang aneh. Nah, yang anehnya itu ya Pep ya, yang anehnya itu lu pada berenang, gue ikut berenang padahal gue tidur, ya. Iya. Iya, makanya lu kayak setan muka lu. Ya udah, ntar gue telepon, ntar gue kapan-kapan main ke situ lah ya. Ntar kalau emang ada yang mau hamil lagi, datang aja ke Curug itu. Bisa. Kayaan jangan hamil dong. Minta kayaan pala lu somplak. Ya udah, thank you ya. Ya. Assalamualaikum. Ya. Beneran ya? Ya bang, nyata bang. Wah, berarti buat penonton nih, mungkin yang belum dikarya nih, belum dikasih kehamilan ya, bisa langsung kontak Bang Alvaro nih nganterin ke Curug ini. Tapi yang jadi permasalahan tuh anaknya itu beda. Nih anaknya bang, bapaknya mah hitam. Bapaknya kalau ada fotonya malu tuh. Anaknya putih bang, emaknya sama anak nih anak ini. Lah iya, anaknya putih, emaknya hitam, bapaknya hitam, kenapa anaknya putih? Anak lo kali. Wah, cantik anaknya, pulang dari situ tuh cantik, nggak kayak bapak, nggak kayak emaknya, kayak bidadari anaknya putih, cantik. Udah nggak bisa berkata-kata lagi sih gua, Bang. Anjir, dari kesaksian si Pebi pun juga ya ngebenerin. Iya, gue nggak ada komunikasi nggak ada. Gue baru dapat nomornya nih ya. Iya, dari tadi gue minta. Nih, gue baru dapat nomornya tuh. Dan tadi juga Pebi juga apa? Dia juga nggak tahu ini siapa. Iya. Kalau emang mau ketemu sama orangnya, ayo ikut gue, biar dia sendiri yang nyaksin, gitu kan. Kalau emang lu pada nggak percaya gitu kan, penonton semua nggak percaya, ikut gue, ketemu langsung sama orangnya, bener gak apa yang gue ceritain ini gitu kan. Gitu kan. Mungkin nanti banyak nih yang nanya-nanya nih, boleh dong minta kontaknya Bang Alvaro, dan untuk berkomunikasi sama Bang Alvaro nih, biar saya sama kayak Pebi juga nih, biar cepet punya anak, gimana tuh? Nah, kalau itu Bang, kita jangan percaya juga sama Curug Bang. Iya benar juga sih. Kita kembali lagi sama Allah yang Maha Kuasa. Iya. Emang itu kalau jajanannya benar-benar pas aja kali Bang, gitu kan. Dia minta hamil, datanglah ke Curug itu, pulang ternyata hamil gitu kan. Gitu. Dan kalau misalnya nanti buat temen-temen di rumah ada yang mau minta anter ke Curug itu gimana? Ya nggak masalah. Gitu. Langsung kontak lu aja. Iya boleh, gue anterin ke Curugnya gitu kan. Gue unjukin nih Curugnya ini gitu, nggak masalah. Waduh. Oke nih Bang Alvaro nih, gue udah nggak bisa ngejabarin apa-apa. Mungkin udah diceritain secara lengkap sama lu, secara detail sama lu, itu udah jelas menurut gue. Dan semua itu pasti ada sebab dan akibat ya. Bener Bang. Dan temen lu ini, suaminya Mpo ini akhirnya ya nggak tahu sampai sekarang kabar kayak gimana. Ya terakhir tuh stres ya. Stres. Lu juga nggak tahu kabar sekarang udah sembuh apa belum, tuh nggak tahu. Oke nih Bang, sebelum mengakhiri cerita nih, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua dari cerita apa yang lu bawain tadi? Nah, aku cuma ngasih pesan, dan kalau seandainya kita singgah di tempat-tempat angker, ya kita pertama harus permisi. Kedua, kita jangan pernah yang namanya itu sompral atau nantangin makhluk-makhluk itu, karena di dunia ini tuh ada dua kehidupan, gitu, kehidupan kita sama kehidupan mereka. Berdampingan lah ya intinya ya. Yang penting mah attitude sih bener ya. Iya bener Bang. Dimanapun kita berada ya, attitude sopan santun itu yang benar-benar harus diwajibkan. Oke nih, sekali lagi Bang Alvaro, terima kasih nih. Oke siap Bang. Sudah mau datang ke studio sisi lain nih untuk berbagi sebuah kisah nih waktu singgah di rumah sakit angker nih di daerah Bogor ya. Nggak boleh guys tahu berarti rumah sakit ini. Oh, karena itu punya pemerintahan Bang.
takutnya nanti. Iya, oke. Nah, mungkin itu aja cerita dari Bang Alvaro. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.